Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 5, mudah-mudahan tetap sehat dan semangat untuk belajar ya. Eh, di video ini Mbak Taufik akan mengulas latihan soal yang kemarin kalian kerjakan, yakni tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, ini kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini namanya disebutkan dalam Al-Quran, dan kisah Nabi ini berbeda dengan dongeng atau legenda ya. Kisah Nabi ini benar ceritanya, dan mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya. Dan ini kita langsung saja ke nomor satu. Ini Nabi Ilyas. Nomor satu, Nabi Ilyas merupakan nabi yang jawaban yang benar adalah ini ya. Ya, ada tanda checklist hijaunya, yakni ke-19. Kalau kalian urutkan dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya, dan seterusnya, maka Nabi Ilyas itu adalah Nabi ke-19 dari 25 Nabi yang wajib diimani. Selanjutnya nomor 2, kaum Nabi Ilyas bernama kaum yang benar adalah kaum Bani Israel ya. Kenapa Bani Israel? Karena Bani Israel banyak nabi yang diutus kepada Bani Israel ya. Dari Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, sampai begitupun dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Selanjutnya, Nabi Ilyas diutus di daerah, nama daerahnya yaitu daerah Baalbak. Nomor 4, Nabi Ilyas alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak, jumlah yang benar adalah 4 kali, ya, dari surat As-Saffat dan juga surat Al-An'am. Nah, ini dia di surat ayat nomor kelima, ayat Al-Quran yang tidak menyebutkan nama Nabi Ilyas alaihissalam, yaitu, yang tidak menyebutkan berarti ini semua ayat di sini menyebutkan Nabi Ilyas kecuali satu. Jawaban yang benar adalah C, As-Saffat ayat 131. Sebenarnya masih bercerita tentang kisah Nabi Ilyas, tapi tidak menyebutkan namanya di ayat ini ya. Kemudian surat ke-6, Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari siapa? Jawaban yang benar adalah Nabi Harun alaihissalam. Nah, Nabi Harun ini bersama Nabi Musa ya sejaman dan berbarengan, dan ini sama-sama diutus kepada Bani Israel. Kalau Nabi Musa diutus kepada Bani Israel ya, sambil menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman raja yang sangat kejam, yaitu Raja Fir'aun. Nah, setelah Nabi Musa dan Harun meninggal, wafat, diteruskan oleh Nabi Ilyas alaihissalam ya kepada Bani Israel. Dan selanjutnya nomor 7, Nabi Ilyas diangkat menjadi nabi pada tahun 870 sebelum Masehi. Kalau sekarang tahun 2020 Masehi, maka ini berarti sudah 2890 tahun yang lalu Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Ilyas alaihissalam mendapat azab Allah Subhanahu wa taala karena azab itu artinya hukuman ya, atau siksaan. Karena tidak menuruti ajakan nabinya. Yang benar adalah B ya. Nabi Ilyas mengajak kaum Bani Israel untuk hanya menyembah Allah dan berbuat kebaikan, tapi ternyata banyak di antara mereka yang tidak menurutinya. Nomor 9, ini ada salah satu terjemah dari Al-Quran, surat Al-An'am ayat 85, dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas semuanya termasuk. Jawaban yang benar adalah, kalau menurut ayat ini, yaitu A, orang-orang yang soleh jawabannya. Nomor 10, terakhir di bawah ini merupakan hikmah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Ilyas. Hikmah atau pelajaran ya. Jadi kita mempelajari Nabi Ilyas bukan hanya harus tahu ajarannya, bukan hanya harus tahu ceritanya atau hafal nama-namanya, tapi juga harus bisa mengambil hikmah atau pelajarannya yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini adalah semua menceritakan tentang hikmah Nabi Ilyas kecuali satu. Kita harus menyembah Allah saja, benar. Kesulitan yang menimpa bisa jadi karena dosa-dosa kita, bisa jadi ya, karena lihat Nabi Ilyas, kaumnya, karena tidak mau menuruti nabinya, maka diazab oleh Allah. Kita harus mengajak kebaikan, ini benar, walaupun dengan kekerasan. Nah, ini yang salah. Maka yang C adalah salah, bukan ya. Kalau yang D, kita harus mendengarkan nasihat Nabi, ya betul sekali. Karena sekarang Nabi tidak ada, maka kita
mendengar hadis-hadis dari Nabi, begitupun Al-Quran, dan yang disampaikan oleh penerus Nabi yaitu ulama, para ulama. Ya, al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Jawabannya yang benar adalah C ya, yang bukan hikmah dari mempelajari kisah Nabi Ilyas. Oke, itu saja yang bisa Pak Taufik sampaikan tentang pembahasan latihan soal kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.